Bang Geboy. Bang Iya, Pak Gebo. Ustaz. Oh ya salam. Tunggu sebentar ya. Kan main. Lagi buka chat GPT ya kawanku. Tahu aja Pak Ustaz. Tunggu sebentar. Ya Allah, nggak berasa dari pertama kita podcast yang pertama kalinya tuh. Udah berapa? Ini nggak diulang nih, nggak ulang dari pertama nih. Apa nih? Nggak diulang. Openingnya nggak diulang. Ketagihan podcast. Ketagihan. 1, 2, Dua, 3. tiga. Ya, masih bersama kita Ketagihan Podcast. Podcast. A few moments later. Mantap. Nah, Guru sehat guru ya? Alhamdulillah. Waduh. Bang Seger Boy badannya makin kecil aja. Alhamdulillah. kelingkingnya. Sudah sekian. Dia bukan langsing-langsung deh. Langsung apa tuh guru? Sudah sekian tahun. Aduh. Sudah sekian tahun nih Pak Ustaz ya. Ngomongin apa kita? Pesta Rico. Aduh. Seru juga nih. Jadi dari pertama kita podcast tuh Bang Boy. Ya. Yang kita ngomongin ngalor ngidul, ngalor-ngalornya sengidul-ngidulnya. Iya, lebih tepatnya ke 2021 ya kalau nggak salah ya. 2022 dong. 22 ya. Heeh. 4 tahun, Mang. Gila kan. Setelah COVID itu. Setelah Covid guru ya. Setelah Covid. Karena kita iseng-iseng tuh ya. Iya. Tapi lumayan tuh kayaknya kan dipasang di Alkalam ya. Ya, Ya. YouTube Al Kalam. Mm-mm. Kurang lebih Waktu itu Riko belum masuk Islam kalau nggak salah guru ya. belum dia Konghucu. masih ateis. Ateis. Nyembah kaleng. Tapi di podcast awal dulu Rico belum ada. Belum ada ya. Oh, belum ada ya. Podcast sekarang baru sebut namanya nih. Ya, Sudah masuk kru ya. udah masuk Udah kru masuk dia. kru. Dia Kru. salah satu kru yang tidak pernah mengeluh dia. Kalau lagi ngapa-ngapain nggak ngeluh, diem ya. Nanti abis ini lu trending topik tau kok. Mm-mm. Nanti namanya Rico spill dong gitu. Iya, Pokoknya tonton aja di film Pesta Rico. iya, bukan. Bukan manusia loh dong. Iya. Aduh, alhamdulillah. Usdai sehat Usdai. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu kita masih ngawang, sekarang udah pada teteg lah ya. Usdai baru hijrah ke Jakarta. Jakarta, bener, Oh, iya. bener. Waktu itu masih di Waktu itu masih di Palembang itu Pandeglang. Sekarang Mas udah. baru banget kali ya. Mm-mm. Alhamdulillah nih. Masih kaku Usdai kayak kanebo. Kanebo kering. Kanebo kering. Tapi wangi kayak kuburan baru. Gila harus wangi dong guru. Iya. Jadi kebetulan kita nih kan tag podcastnya sekitar 1 pekan sebelum Idul Adha ya. Idul Adha. Idul Adha, nyembelih kambing. Kalau waktu sebelumnya apa? Pas bulan puasa apa? Ya, menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan ya guru ya. Emang ya? Iya, iya. Yang pertama kali tuh. Iya. Bener ya? Mhm. Oh, masya Allah. Nggak berasa kawan. Mudah-mudahan Anda semua yang nonton podcast kami nggak bosen dan tetap dalam keadaan sehat, Amin. ya berbahagia. Amin. Salam-salam buat keluarga di rumah, kawan-kawan dan teman-teman. Boleh tolong di subscribe, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Insya Allah podcast kali ini kita akan upload di mana nih? Diposting di Yayasan Al-Kalam dan juga YouTube Official Al Kalam. Al-Kalam, insya Allah. Kalau di Yayasan Al-Kalam kayaknya Yayasan Al-Kalam aja kali ya. Karena tidak terlalu official. Tidak terlalu official gitu Podcastnya. podcastnya. Karena ini terlalu ngalor dan terlalu ngidul. Guru, jadwal khutbah di mana ntar Idul Adha? Idul Adha di daerah Buncit. Bukannya di Inian Guru, bukannya di Kebayoran? Enggak, Kebayoran Idul Fitri kemarin. Oh gitu. Iya, di An-Nizam, sekarang di Al-Ittihadiyah di daerah Buncit. Tegal Parang. Yang di Inian, yang di rumah Pak Haji. Oh, Bang nggak Haji? jadi. Oh, nggak jadi. Mm-mm. Jadinya Guru di Al-Ittihadiyah, Iya, di Al-Ittihadiyah. Tegal Parang. Antum di Asharif. Syarif di singgasananya antum. Ya Iya. salam. Kayaknya Ustadznya Didi Muli, guru nggak ada yang lain. Ini ada 2 kemungkinan. Ya. Apa nih? Satu, 2 murah. Iya. Murah. Kayaknya sih murah sih kayaknya. Pasang tarif murah gua biar aku. Tapi Masya Allah ya, pada kangen-kangen mungkin guru ya. Udah lama nggak di Menteng Dalam kan. Iya. Bukan main. Enggak juga sih. Enggak. Gue tiap hari ke Menteng Dalam hampir juga. Orang Menteng Dalam kemarin mulu tiap hari. Iya enggak? Bener.
numpang Eh, tidur. Tapi sih kalau masalah seorang pendakwah ya guru ya, kita mah dalam hati kecil sih nggak ngarepin amplop guru ya. Mm-mm. Ngarepin, tapi Jadi ngarepin apa itu? isinya. Masya Allah, tabarakallah. Isi juga enggak. Oh, isi juga. Isi juga yang penting jumlahnya. Masuk Pak Eko. asik baik kok enggak, jangan diambil hati nih apa pemirsa, bahwa kami ini pendakwah nih pertama memang agar syiar lillahi ta'ala lah ya. Syiar. Kepada umatnya Nabi Muhammad Iya, SAW. adapun uang bensin mah ya, masa ya kagak sama sekali. Naungin apa? Naungin. Aduh. Aduh, kalau Ustaz di mana nih jadwal Idul Adha? Kebetulan dapat jadwal yang deket rumah. Di mana tuh? Di daerah Tenabang, Mm-mm. dekat stasiun, namanya Masjid Al Abror. Oh, Al Abror. Yang mana sih? Al Abror tuh? Alah bro, yang Pokoknya pasti ada antum marbotnya. Oh, enggak ada Al sih. Abror tuh, Enggak ada. pokoknya dari Madinah belok kiri dah. Bujuk Madinah jauh amat. Muter kejauhan kayaknya itu. Iya. Aduh. Tapi kalau Bang Geboy Idul Adha udah siapin sembelih lah kalau nggak salah ya. Alhamdulillah, anak dapat jadwal jadi makmum masbuk lagi. Masbuk. Udah sunah masbuk lagi. Itu kalau salat Idul Adha masbuk gimana sih guru? Idul Adha masbuk. Enggak apa-apa. Enggak sholat juga enggak apa-apa. Sunah. Tuh kawan. Idul Adha kalau masbuk kagak salatnya mendingan. Malu lu. Ya Allah. Ya Udah sunah Allah. masbuk lagi. Tenang, ada ustadz. Jadi kalau yang nggak sholat, insya Allah kita siap nyolatin lah. Mau disolatin. Udah Aduh. mati. Cuma mati. Ya kapan? Sekali-kali dong di depan imam. Bener. Tapi tentu guru, kita pada podcast kali ini banyak mau apa namanya, kita sharing-sharing ya kan. Ya. Bener. Karena bener. bentar lagi mau Idul Adha nih kan. Mau Idul Adha. Barangkali ada kawan-kawan yang mau Ada pertanyaan-pertanyaan. pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin boy, kadang-kadang orang tuh nggak tahu tapi malu nanya boy. Ya nggak Bener. apa Ki? Iya, karena ada pepatah ya guru ya. Malu bertanya sesat di jalan. Iya, Banyak- bukan banyak malu. malu-maluin. Bagaimana? Jalan. Kau tuh kelebihan. Itu kelebihan tuh. Kan main, aduh, bukan main. Pokoknya Jadi- kalau ngobrol sama guru ada aja dah. Iya, betul, betul. Kalau guru kan jam terbangnya udah banyak nih. Betul. Sampai nggak turun-turun. Iya, terbuang dulu. Aduh, Bukan main-main deng. Jadi apa namanya tuh, banyak kawan-kawan kita nih guru yang kalau punya pertanyaan mungkin disimpan dalam hati aja Iya. gitu, atau mereka karena melihat teknologi yang sekarang semakin maju tuh kan guru, Gampang ya. sebenarnya kayaknya gampang gitu, cuma mereka cari keywordnya susah gitu. Oh. Cari keywordnya nih, cari kayak misalkan saya punya uang nih buat apa namanya, buat kurban, Hmm. tapi kriterianya, hukum-hukumnya nih kurang paham nih gitu. Kayak atau semacam mestinya gimana sih sebagai si pengurbannya nih, haknya ini apa aja gitu kan. Nah, Oh gitu. Itu Oh. perlu sih, itu yang mau perlu kita dibahas. tanyakan ke guru itu. Benar, Kadang-kadang kan benar. begini, orang Ya. kurban nyedain sapinya doang, Betul. ya kan? Harusnya kan nyedain pisaunya. Oh Benar. iya bener. Karena Jadi kan kurban mah sendiri dong. Iya. Haknya. Buat Maksudnya sendiri gimana tuh Ki? ya itu kan dibilang ibadah katanya kan. iya. Dan ibadahnya ibadah personal sendiri. Mm-mm. Tapi kan kita minta tolong nih sama orang. Nah, Mm-mm. yang bagusnya tuh gimana tuh guru tuh? Oh iya. Jadi gini nih Ki nih, pertanyaannya adalah pertama, tips-tips dan trik-trik untuk mengetahui kriteria hewan kurbannya dulu nih guru. Mm-mm. Kriteria hewan kurban yang bisa dijadikan kurban nih. Nih kan apa namanya, kita tahu bahwa kurban itu adalah ibadah paling tua ya guru ya katanya ya. Ya, benar. Dari zamannya Zaman Nabi Adam. Nabi Adam. Mhm. Siapa tuh guru anaknya guru? Anaknya Kobil sama Habil. Kobil ya, make I ya. Iya. Kobil dan Habil ini ketika mereka berselisih paham tentang ini tuh guru ya, tentang nikah. Iya. Nikah silang kan tuh ya. Perkawinan silang. Perkawinan silang. Anggora sama Persia kalau Kobil dengan adeknya saudara kembarnya Iklimah. Kobil dengan saudara kembarnya Habil. Nah, Habil silang. Hmm. Habil dengan saudara kembarnya Kobil gitu. Kobil saudara kembarnya Iklimah. Habil saudara kembarnya Labuza. Dia Kembar disilang. lain gender ya. Lain gender, Oh, iya. Jadi Nabi Adam tuh
punya keturunan banyak. Banyak. Ada berapa tuh, Guru? 80 orang. Tapi ngelahirinnya itu Siti Hawa 40. Oh, 40 kehamilan. 40 melahirkan. Iya. Karena setiap Kembar lahir semua. itu kembar. Hmm. Nah, kalau Riko kembar siam, kembar nggak bisa diam. Nah, kemudian 40 kehamilan itu melahirkan 80 pasang anak. Ya. Salah dua pasangannya adalah Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Labuza gitu, Guru. Nah, ketika mau dinikahkan mereka tuh menolak tuh, bukan mereka, Qabil ya menolak ya, Guru ya. Akhirnya gimana tuh, Guru? Karena si Kobil tuh kepengennya sama saudara kembarnya nih yang Karena lebih cantik mungkin ya. Lebih cantik dibanding sama Labuda kan yang kurang cantik gitu kan. Hmm. Jadi maunya kekehnya si Kobil ini pengennya ya sama saudara kembarnya, nggak mau dinikahin sama adiknya gitu kan yang si Labuda tersebut. Iya. Cuma pada akhirnya ada perintah untuk berkurban, mempersembahkan yang terbaik karena keduanya dia punya profesi kan. Profesinya si Kobil adalah petani. Oh, petani. Kalau si Habil adalah peternak. Hmm. Jadi mempersembahkan hasil buminya dan hasil ternaknya. Yang terbaik. Ya, kalau si Kobil kan berpikir gini, buat apa kalau memangnya memberikan yang terbaik dari hasil buminya, sementara Allah kan nggak makan, gitu kan? Dia sengke juga udah ya. salah persepsi nih, makanya dipersembahkan tuh hasil buminya yang kurang baik, gitu kan? Sayur pun sayur yang busuk-busuk, gitu kan? Buah pun buah yang udah nggak layak untuk dimakan. Nah, sementara si Habil ini mempersembahkan hewan ternak yang terbaik. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal pengganti Nabi Ismail. Gitu ininya apa namanya? Kambingnya, Iya, kibasnya. Domba kambing kibasnya. Oh, Dari gitu. surga. Karena yang diterima kan Dombanya. kurbannya si Habil. Karena dia Ya. mempersembahkan yang terbaik Yang tuh, Guru terbaik ya. dari hasil ternaknya. Jadi dari sekian ternak yang dia miliki, yang terbaik itu yang diberikan kepada Allah. Karena memang sekalipun Allah nggak butuh makan, nggak butuh minum, Gak butuh tapi persembahan. nggak butuh persembahan, tapi kita ketika ingin mengabdi kepada Allah, ya sholat, ya ibadah, tentu harus yang terbaik dong. Oh, kan. gitu. Karena kan efeknya juga kembali ke kita. Ketika Benar, kita benar. melakukan itu bukan buat Allah, tapi buat kita. Iya. Orang nggak sholat tuh Allah nggak akan rugi, benar. gitu kan. Nggak- Orang nggak puasa Allah juga nggak akan rugi. pernah rugi, gitu kan. Sebaliknya orang sholat dengan baik, ya Allah juga nggak akan pernah ngambil keuntungan. Benar, gitu kan. benar. Jadi semuanya itu ya kembali berpulang kepada kita. Makanya ada ayat bunyinya in ahsantum li anfusikum wa in asatum Falah. Benar. Ketika kau berbuat baik, maka efek kebaikan itu akan kembali berpulang kepada Benar, dirimu. benar. Betul. Ibarat anak kecil dulu main gundu tuh tokalik namanya, mentok balik. Anjay. Tokalik. Cuma kalau untuk orang-orang sekarang kayaknya nggak pernah main gundu ya, kok ya. Mainnya ML. Iya. Mobile Legends. Tapi apa menarik tuh, Guru, tadi Guru bilang apa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Saya jadi keinget ayat itu tuh, Guru. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ghaniyun hamid. Kalau kalian semua kufur nih, nggak ada yang beriman nih, sebumi nih, nggak ada yang iman, nggak ada yang nyembah Allah, fa innallaha ghaniyun hamid. Allah itu nggak butuh sebenarnya. Jadi kalau kita sholat gitu, Guru ya, puasa, zakat, kurban kita bukan buat Allah, bukan. Dan apa yang kita kurbankan itu harus yang terbaik, Guru ya. Betul. Karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin kan, Guru ya. Allah hanya menerima yang dari yang bertakwa aja, gitu. Jadi guys, bahwa ini penting banget nih, bahwa di podcast kita kali ini setelah kita ngobrol-ngobrol dengan guru kita, Guru Lukman, kita jadi tahu bahwa yang harus dikorbankan adalah korban terbaik dari harta terbaik. Kalau bisa sih harta halal, Guru ya. Betul. Ya, karena kan apa namanya? Mm-mm. Bicara kurban lagi-lagi adalah bicara yang memang sangat amat dianjurkan. Gitu. Saya sering ngomong di mana-mana, Nabi itu haji bisa dihitung dengan jari. Umroh pun demikian. Karena ibadah tersebut adalah ibadah individual yang hanya berefek kepada dirinya. Tapi kalau kurban ini kan ibadah sosial yang bukan hanya buat dirinya, tapi efek juga buat yang lainnya. Dan ibadah sosial itu adalah ibadah yang paling disenangi oleh Rasulullah dibanding ibadah yang hanya berefek kepada dirinya sendiri. Ibadah
sosial itu ibadah. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngelihat orang sholat dengan bagus, biasa aja gitu guru ya. Tapi ketika dia mampu beribadah sosial, melakukan kegiatan sosial dengan baik, justru itu Rasulullah puji itu guru ya. Iya, betul sekali. Usday, tadi kan antum sempat ngomong, gua tertarik boy. Yang mana tuh? Nih, kata Usday gini kan. Jadi Idul Adha nih, lu jangan cuman dagang kambing sama sampi doang. Ini kalau orang bahasa Duri Kosambi ini sampi bukan sapi. Sama. Sama ya, di inian ya pokoknya sampi lah ya. Nah, tapi ya jualan dong kalau mau dapat profitnya, pisaunya, ya kan, talinya, Oh, peralatannya. peralatannya itu kayaknya jadi ide bisnis yang menarik tuh kayaknya boy. Jadi nggak hanya cuman kurbannya aja nih. Jadi bukan hanya daging hewannya doang. Kan kita kan sekarang kebanyakan ngelihat tukang ternak itu ya menjual hewannya doang. Ya entah itu sampinya, entah itu kambingnya, dombanya. Tapi mereka lupa bahwa ada perintilan yang perlu untuk diadakan gitu. Kayak seperti pisau kan sekarang. Tapi kalau kayak pisau sih memang agak sedikit tricky tuh guru ya. Karena pertama bahannya, kemudian ngasahnya, memang sih Untuk keterampilan lebih. betul keterampilan lebih sih boy. Tapi memang katanya Pak Ustadz, emang kurban itu hanya untuk sendiri, maksudnya dikerjakan beli sendiri dengan uang sendiri, motong sendiri dan ngebagiin sendiri. Apakah benar gak sih sebenarnya? Ustadz? Boleh. Coba dong dijelasin dong guru-guru kita Nah, nih. ini. Coba gimana? Apa ya ngejelasinnya? Soalnya di sini gurunya ada banyak. Jadi saya kayak ngajarin apa namanya? Enggak kan Ikan kita berenang. Tapi ini khusus untuk pemirsa. Iya. Kita sharing, saling ingatkan. Misalnya begini nih. Rasulullah kan ketika kurban, beliau motong sendiri, ya kan? Nah, berarti kan memang pahalanya juga kurban itu untuk sendiri. Untuk sendiri nih? Untuk sendiri. Oke. Nah, ketika kita niat berkurban, tapi kita tidak bisa motong misalnya nih, anggaplah orangnya ngerian nih guru nih. Ada keterbatasan lah gitu. Berarti kan kita harus menggunakan jasa orang potong. lain. Oke. Jasa orang lain. Nah, itu yang mau saya tanyakan tuh guru. Ketika menggunakan jasa orang lain itu, berarti kan kita juga harus menyiapkan kos bukan cuma untuk beli sapinya aja dong. Oh, menyiapkan biaya maksudnya. Ya, di luar sapinya itu kan karena kalau kita mengerucut sama hadisnya Rasulullah, misalnya man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit daripada hewan kurbannya tersebut, maka itu tidak disebut kurban. Kadang ada case yang misalnya ada tukang jagal, boleh nih, nggak apa-apa saya dibayar segini, tapi saya minta palanya misal, atau saya minta kulitnya. Request. Berarti kan Oke. salah satu anggota atau salah satu bagian daripada kurban itu masuk ke dalam transaksi. Nah, itu kadang-kadang yang orang lupa. Nah, dalam kesempatan ini kita saling ingetin, berarti kita juga selain menyiapkan hewan kurbannya, harus menyediakan juga operasionalnya. Karena kita menggunakan jasa orang lain di dalam proses penyembelihannya. Biar hewan itu termasuk adalah hewan kurban, bukan sedekah biasa. Karena di dalam kurban ini beda pahala ya Ki ya? Kayaknya sih beda. Karena kalau kata guru kita nih, kurban itu kan ibadah dewekan. Tapi jangan sekarepe dewek. Oh iya benar. Berarti kan harus ada tetap dalam frame fikih. Iya benar. Gitu. Biar terjaga si hukum kurbannya ini tidak tercoreng, kita juga harus menjaga di dalam prosesnya, baik penyembelihannya maupun proses ketika kita menyediakan sarana dan prasarana untuk penyembelihannya. Iya benar. Gitu. Karena kebanyakan di kita orang-orang yang berkurban itu cuma menyediakan hewannya saja.
tidak menyediakan jasa untuk penyembelihannya, padahal mereka menggunakan jasa orang lain untuk menyembelih. Nah, Oh, jadi maksud antum nih, maaf ya, Pak Ustadz, keceplosan tadi saya. Antum tadi kata antum tuh ya, mohon maaf nih ya, pemirsa ya, kebanyakan dari kita menyediakan apa, bukan menyediakan, beli hewan kurban, kemudian dia pikir, nih gua coba untuk breakdown ya, untuk gua urai ini ya. Dia pikir ini hewan, gua kalau udah beli udah, yang penting gua udah beli, yang mau motong siapa kek, bagaimana apa merawatnya kek, yang penting gua udah beli, itu daging lu bagi-bagi dah, gue minta bangsa pahama atuh kali mungkin begitu. Dia pikir udah selesai seperti itu mungkin ya Ki ya. Kepikiran banyak orang lah. Pikiran banyak orang mungkin seperti itu. Nah, padahal ya Ki, gitu kan? Padahal sebenarnya selain dia beli hewan kurban, kesunahannya adalah dia motong sendiri, dia cacak sendiri, dia bagiin sendiri, betul nggak Pak Ustadz? Betul nggak Guru? Betul. Nah, maka dari itu sebenarnya kesalahan kaprah kita, kebanyakan dari kita lah ya, kebanyakan dari kita adalah menganggap bahwa hewan kurban itu setelah dibeli ya udah gitu aja gue dapat pahala, udah lepas. Padahal nggak sampai situ. Dia punya bukan kewajiban, punya tanggung jawab untuk merawatnya sendiri, motong-motong sendiri dan bagi-bagiin sendiri. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk kerabatnya, sepertiga untuk orang fakir miskin gitu Guru, bener. Nah, maka dari sini nih kita mulai bongkar nih. Betul. Jangan sampai ke depan orang-orang tuh berpikir seperti demikian tadi itu. Maka kita apa ya, bukan memberikan solusi sih sebenarnya, kita urai aja lah, kita urai, jangan sampai kemudian nanti orang-orang itu berpikir setelah dia dapat beli hewan kurbannya ya udah gitu aja gitu. Ya. Karena kan Islam itu sangat menjaga hak ya. Dalam hal ini ketika kita menggunakan jasa orang lain secara tidak langsung, kan di situ ada yang terambil hak orang lain, diantaranya mungkin tenaga, waktu, dan iya lain-lain. benar. Nah, kenapa sih kurban ini beda dengan sedekah lainnya? Karena di dalam pembagiannya pun kan beda tuh. Beda kalau sedekah, tidak ada diatur harus sepertiganya buat siapa dan sepertiganya buat siapa, tidak diatur. Karena oleh karena itu ketika diatur sampai ke pembagiannya, berarti kan kurban ini bukan ibadah biasa saja, tapi ibadah yang memang spesial dan punya aturan main sendiri. Benar. Ketika ada yang dilanggar aturan mainnya, berarti jatuhnya ya sedekah biasa aja kayaknya Guru ya. Benar. Oleh karena itu masyarakat atau kita yang mau berkurban, terlebih dahulu kita mempelajari dulu, kayak orang mau berangkat haji biasanya kan mempelajari dulu manasik namanya. Nah, kurban pun sama. Manasik kurban jadinya. Manasik kurban, ya kan? Karena ketika salah di dalam menjalankannya, jatuhnya nanti bukan kurban, tapi sedekah biasa saja. Bagus tidak bagus, tapi secara pahala kurban akan beda mungkin ya. Akan beda. Iya. Tapi Bang Geboy kan salah satu panitia kurban juga nih di Yayasan Al-Kalam. Ya, betul. Di Yayasan Al-Kalam sendiri selain menyediakan hewan kurban, menyediakan ininya juga nggak, jasa potong, kemudian apa namanya tuh pembagian gitu. Semua distribusi. Nah ini mohon maaf nih Bang Geboy, kita agak sedikit private ya ngomongnya, nggak private sih. Ada orang mau kurban misalkan ke Yayasan Al-Kalam. Saya mau beli kambing, mau beli sapi, ada nggak? Oh, dia beli nih. Misalkan. Dibeli. Oh, bisa. Enggak, bisa. Al-Kalam punya rekomendasi kandang nggak gitu deh? Untuk rekomendasi Al-Kalam punya. Nah, kemudian setelah itu ya udah tolong potongin dong gitu. Oke. Nah, ada biayanya nggak? Oh, ada. Oh, ada. Oh, bagus tuh. Bagus. Itu justru bagus menurut gua, Ki. Iya, itu bagus namanya. Tapi nggak dibajetin gitu. Kita nggak ngebajetin. Oh, nggak ngebajetin? Enggak. Iya, kalau nominal, urusan nominal itu lain hal. Yang penting itu di luar sapi atau hewan kurban itu sendiri gitu. Betul. Keren tuh. Al-Kalam the best deh pokoknya. Salam. Kayaknya ketuanya sekarang
Riko ya? Bukan. Bukan. Gboy bukan. Bukan juga. Saya ngerti. Tapi tapi Bang Gboy. Udah nih. Orang mau kurban. Iya. Tolong potongin dong, udah. Bagi-bagiin aja, saya cuma minta ini aja, minta apa namanya tuh? Minta buntut misalkan gitu. Itu oke nggak Bang Gboy? Bisa nggak di situ di Al-Kalam? Ini siapa yang minta nih? Pengorban nih? Bukan tukang jahitnya Michael Sniper kalau nggak salah. Enggak. Kita cuman menyediakan sesuai aturan biasa seperti biasa sih. Apa tuh contohnya? Sepertiga dari Hmm. kurbannya biasanya paha gitu. Hmm. Kalau misalkan dia minta buntut, Enggak, ini misalkan doang Bang Gboy. Iya. Maksudnya udah dah nih lu apa namanya tuh? Potongin hewan gua gitu. Terus gua minta buntut aja tuh. Minta buntut. Enggak, ini ada orang mau ngurban nih. oh dia cuma minta buntut aja. Oh Iya. ini nggak masalah. Nggak boleh kan, bisa Boleh, kan di boleh, situ bisa, di bisa. Yayasan Al-Kalam. Kita sampai nyediain sampai disuapin mas. Oh, sampai disuapin. Iya. Sampai kita ke mulutnya kita masakin bisa tuh ya. Iya bisa. Masak tengkleng bisa tengkleng. Ya Allah rapi banget. Ya Allah kan banget dah. Ujung sampai tengkleng-tengkleng bisa. Bisa. Aduh ya Allah. Aduh. Tapi antum pernah makan oseng-oseng capung? Ya oke. Random. Next. Aduh. Tapi Jadi gitu, penting Guru. Kalau penting misalkan tahu dia minta- Bang Gboy. Aha. Enggak, nih maaf ya guru ya. Kan banyak gak sih guru pernah nemuin orang yang dia pikir kurban itu ya cuma beli aja udah lu potongin dah lu bagi-bagiin terserah dah gitu. Ini Seakan-akan dia ngasih daging. seakan-akan Gitu. iya, seakan-akan dia ini kebaikan gua nih Iya. buat orang-orang. Makasih. Itu sebenarnya bener juga ya, Iya. tapi kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, betul nggak, Usdai? Ya. Yang artinya pertama perlu diperhatikan, kedua agar tidak ada pihak-pihak yang merasa capek sendiri, bener nggak sih? Benar. Mm-mm. Dari tahun ke tahun itu aja permasalahannya. Iya. Nah, solusi pertamanya kira-kira poin utama yang perlu diperhatikan oleh para pengurban nih. Dari Usdai dulu. Kira-kira apa, Ki? Kalau untuk berkaitan dengan masalah Enggak, Usdai sebenarnya lagi berantem sama mikrofon apa gimana sih sebenarnya ini? bukan berantem sih, lebih ke ini aja, ngalangin kopi. Mengambil susah ya. Iya. Jauh nih jauh. Iya. Nah, ayo. Diawali harus dengan belajar sih sebetulnya. Mm-mm. Itulah kenapa menuntut ilmu itu diwajibkan, bukan cuma buat apa namanya ya, seorang ustadz, tapi likuli muslimin wa muslimat ya. Mm-mm. Karena bekal untuk beribadah itu salah satunya ilmu. Ya. Gitu. Kita sholat misalnya pasti bekalnya ilmu biar sah sholatnya. Berkurban juga ada aturannya biar kurbannya diterima Allah. Pasti harus dengan ilmu. Mm-mm. Karena ketika kita salah di dalam prosesnya, pasti hasilnya pun salah. Terkait dengan nanti masalah itu baik atau tidak, tentu baik ya. Mm-mm. Karena itu ada unsur sedekahnya. Iya. Gitu. Tapi kan kita di sini mau apa namanya ya, mau mendapatkan fadilah kurban. Nah, keutamaan dari ibadah Keutamaan kurban itu sendiri. Mendapatkan karena Iya, pada iya, saat iya. itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah menumpahkan darah dalam arti berkurban. Iya, iya. Masa Iya. kita udah ngeluarin budget, kita udah apa namanya, menyediakan semuanya, tapi ternyata kurban kita tidak dicatat sebagai kurban. Kan Sedekah gitu. cuma sebatas sedekah saja. Oleh Iya, karena itu ya tahapan awal ya mungkin kita Perlu belajar dulu ya. mempelajari dulu. Mm. Gitu ya guru ya kayaknya ya. Padahal kurban itu saya pernah dengar tuh guru hadis yang bahwa kurban itu sebagai kendaraan kita nanti di Sirat, katanya guru gitu ya. Berarti kalau sapinya bareng-bareng ntar kita bareng-bareng guru. Iya. Nah ini Kalau berdelapan nanti gelantungan di buntut katanya. ini yang masih banyak Wow. kesalahan di tengah-tengah masyarakat. Ya Mm-mm. mohon maaf, tidak ada sedikit pun niat menggurui Mm-mm. bahwa kalau mengurban sapi harus 7, padahal enggak. Mm. Artinya kalau memang punya keluasan rezeki yang melimpah, Mm-mm. ya kalau sapi mah 1 orang gitu. Oh. 7 itu hanya batas maksimal. Oh, kan Kan kalau karena- 8 nggak bisa tuh ya. Iya. Mm-mm. Kan analoginya lebih baik naik naik mobil Alphard sendiri ketimbang naik angkot rame-rame kan gitu. Iya Bener benar. panas guru. Mm-mm. Bener. Iya. Iya. Ya ini kan
kalau sapi nih, wah nyari orang harus 7, kurang 3 lagi, kurang 5 lagi lah. Kalau memang 2 udah bisa kebeli sapi, kenapa enggak? Apalagi sendiri beli Apalagi sapi. sendiri kan gurih. gitu. Afdolnya kali guru Iya. sendiri ya. Iya, lebih baik gitu kan sendiri. Mm-mm. Jadi enggak harus 7, tapi memang ada batasan maksimalnya yaitu Untuk patungan. untuk patungan ya 7 Hmm. orang gitu. Tapi enggak harus 7. Saya seringkali sharing ya sama teman-teman buat para pengurban, mudhohi yang ingin berkurban. Kita kasih edukasi dulu tuh. Mm-mm. Paling enggak hal-hal yang seperti ini yang perlu kita jelaskan dari mulai dia membelinya, saya jelaskan juga bahwa kriteria hewan tersebut buat dikurbankan, maka ada syarat tertentu. Iya, Tidak iya, hanya iya. sekedar beli kambing atau Betul, beli betul. sapi, dari sisi umur, kemudian dari sisi kesehatan, Mm-mm. lalu kalau memang dari sisi kelayakan juga memang sudah pantas untuk dikurbankan, ya kemudian kita ajarkan juga ini sunnah kurban atau niat buat wajib kurban. Oh. Sebab kalau sunnah kurban ya iya memang disunnahkan bagi mudhohi para pengurban tuh memakan daging hewan kurbannya. Mm-mm. Tapi kalau memang ini adalah kurban wajib, umpamanya contoh misalnya ketika dia mengatakan kalau memang tanah yang di belakang rumah laku, tanah siapa kan gitu. Gini nih, oke. Tahun ini saya mau kurban. Nah, berarti kan ucapan tersebut menjadi sebuah nazar. Nah kurbannya jadi kurban wajib tuh guru kurban ya. wajib. Maka si pengurban tidak boleh sedikit pun memakan dari dagingnya tuh. Karena janji. Ya, karena udah nazar. Nazar. Ya kan? Oh jadi bukan kurban sunnah tuh. Bukan kurban sunnah. Makanya Jatuhnya sampai wajib. kita Jadi wajib. sampai kita katakan hal demikian gitu kan. Seperti itu. Kemudian pada saat menyerahkan pun tidak hanya serta-merta dia nyerahin begitu aja, tapi kita tanya dulu, ada ijab dan qabul. Karena benar apa yang dikatakan Usda, jangan sampai berubah status dia berkurban tapi jadi sedekah biasa gitu. Ini yang dikhawatirkan, hal-hal yang semacam ini. Sampai pada saat proses penyembelihan pun bagi para mudhohi kita tawarkan, Pak, Bu, ini sunnahnya ibu menyaksikan. Lebih baiknya ibu yang menyembelih, bapak yang menyembelih hewan kurban tersebut. Kalau memang sudah diserahkan kepada kami, ya kalau memang sanggup untuk menyaksikan ya silakan. Kita undang tuh para mudhohi tersebut, gitu. Biar juga ini ya guru ya, biar juga mereka selain menyaksikan hewannya disembelih juga, mohon maaf ya, bisa memastikan bahwa sembelihannya benar, baik. Mungkin bagi mereka yang sudah memiliki kapasitas keilmuan tertentu mungkin gitu guru ya. Makanya kita menceritakan juga sejarahnya. Buat para pengurban kita berikan edukasi, buat para penyembelih pun harus ada keahlian dalam hal itu. Karena sejarah yang terkemuka ketika requestnya Nabi Ismail di saat mau dieksekusi sama ayahnya, Ismail nggak serta-merta langsung menyodorkan lehernya, tapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh ayahnya. Yang pertama, lepaskan pakaianku, taruh di tempat yang paling jauh, jangan sampai ada cipratan darah, karena nanti kalau kau bawa pulang, ibuku melihat akan menimbulkan rasa ibah gitu kan, sedih yang berkepanjangan. Kemudian syarat yang kedua, ikat kedua tangan dan kakiku, agar saatnya aku disembelih tidak meronta-ronta. Nah ini yang ketiga yang lebih penting nih. Apa tuh? Dan juga menjadi syarat para penyembelih, tajamkan pisaumu. Karena pada saat nanti kau menggorok leherku, seketika itu aku mati. Jadi kan miris banget ya kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita dijadikan eksperimen, dijadikan bahan percobaan buat orang yang gak paham tentang menyembelih, main sembelih aja. Akhirnya pisaunya nggak tajam hingga ngelihat, ya Allah, miris banget ya, digodot-godot gitu kan, dipotong-potong sampai seperti itu sangat-sangat menyiksa gitu kan. Bahkan makanya ada pelatihan-pelatihan jurus sembelih gitu, itu bagus, kita sangat mengapresiasi yang ada di Indonesia ini, karena memang bukan hanya si pengurban yang kita berikan edukasi, tapi juga bagi jurus sembelih pun harus diberikan edukasi. Harus tahu yang mana yang harus dipotong gitu kan, yang mana yang harus putus, jangan sampai
Kadang-kadang juga kita ngelihat menyaksikan begitu main potong, main tinggal aja. Ini udah dipastikan belum nih? Benar. Apa iya, iya. namanya urat Korbannya. nafasnya, Urat Udah makannya, mati atau kemudian belum, gitu. Wajadainnya, ya. wajadainnya sudah putus apa belum? Iya. Jadi dilihat dulu dan jangan langsung lepas begitu saja pisaunya. Kalau memang belum ada yang terpotong ya tinggal potong lagi. Iya, dikoreksi gitu guru ya. Dikoreksi gitu. Itu perlu juga tuh Itu guru ya. perlu. Makanya bukan niat menggurui, enggak, kita sharing aja, barangkali ini yang menjadi kelalaian kita para penyembelih. Karena juga saya alhamdulillah diamanahkan untuk menyembelih setiap tahunnya. Tapi ini Insyaallah. pun harus terus kita gali ilmunya. Iya, Bagaimana memberikan yang terbaik untuk para pengurban agar sembelihan kita ini menjadi sembelihan yang halal gitu kan. Iya, Dan benar. juga nih buat para tukang jagal ya, mohon maaf ya, kadang-kadang ngerubuhin hewan tersebut juga ada adabnya, ada tata caranya. Oh, Jangan sampai hewan kita rubuhin seenaknya. Ada yang disengkat gitu kan kakinya. Nanti begitu jatuh, kemudian sapi atau kambing itu bangun tiba-tiba kakinya ngampleh. bahasa Jermannya ngampleh gitu kan. Maka kan jadi pincang. Itu udah berubah status itu, yang tadinya kurban jadi sedekah tuh. Iya. Kalau tetap mau disembelih gitu kan. Karena nggak masuk kriteria. Karena tuh, nggak Guru. masuk kriteria Oh, tadi. oke. Terus bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Ya panitia. Makanya panitia pun harus kita edukasi juga bagi yang ingin merubuhkan hewan tersebut. Bagaimana caranya jangan sampai membuat hewannya cacat gitu iya. kan. Karena salah satu syarat yang diterima dalam berkurban itu adalah hewannya benar-benar sehat gitu kan. Ketika pada saat proses penyembelihan tiba-tiba hewannya jatuh, ya kalau keseleonya gampang, tinggal kita bawa ke Haji Naim. Ya. Haji Naim nggak ngurut sapi guru. Paling Tapi tulang geboy. kan? Diam. Ya. Paling geboy. Tapi ketika hewan itu bangun lagi tiba-tiba kakinya ngamble dan dipastikan itu pincang, maka mohon maaf para panitia, Anda wajib bertanggung jawab. Tapi ini guru jagal itu juga sekarang udah sertifikasi ya guru ya. nih. Oh, ada ya sertifikasi jagal ya. Dan dia belajar juga apa nama? Juleha. Oh iya tuh masuk daftar korupsi itu guru ya Juleha ya. Korupsi. Juru lelang haji. Astagfirullahaladzim. Maaf ya guys. Main Enggak. pinggir jurang. Bang, pinggir jurang. Kalau dijorogin gak ada yang nolongin lu. Nggak apa-apa. Aduh. Kan Tapi kita kalau empat. seandainya nih, misalnya Bang Gemboy kan panitia nih, ada orang non Muslim ngasih misalnya 9 ekor tuh Non muslim nih ya. non Muslim, diterima nggak tuh? Dia mau berkurban. Diterima nggak tuh? Orang ngasih mah terima aja kayaknya guru. Tapi Iya. kalau saya mah kagak. Terus ngapa tuh? Dia ngasihnya babi. Sialan. Kayaknya Aduh. kita salah. Pesta dong. Pesta Rico. Besta Rico. Ngomong-ngomong, guru kopinya pahit apa manis itu tuh? Saya senangnya yang sedang-sedang aja. Itu enggak. Judul lagu. Soalnya ini saya rada manis, coba dah. Pahit. Pahit. Kopi gue itu. Mau tuker gak guru nih yang manis nih? Oh, iya, boleh. Ya ada komersial break dulu ya dari Kopi Matahari. Belinya di Bekasi. Kopi matahari. Tapi juga saya mau mengiklankan ini. Ini kita di endorse Penting nih, penting. sama MWS, Yoi. Mana Wasalwa, air mineral yang insya Allah setiap tetesannya menuai barokah. Amin ya robbal Amin, alamin. ya Dari Allah. Yayasan Al-Maghfirah nih ya guys ya. Insya Allah kita mendulang pahala Amin. dari membeli air mineral MWS yang insya Allah dana tersebut dari umat kembali kepada umat. Yo, amin, keren banget deh guru gue, gile bener dah. Aduh, mudah-mudahan sehat panjang umur nih. Amin, ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Al-Kalam nggak ada produk. Ntar kapan-kapan ada juga yang kayak begini kali ya. Insya Amin ya Allah. Allah. Doain Ada teman-teman aja. yang mau boleh nih buka endorse, masya Allah. Masya Allah. Kita minum lagi dah ya. Bismillah. Tapi menarik ya. Semakin malam semakin menarik bahwa ini kita tag-nya malam-malam nih guys nih ya. Barangkali nanti setelah diedit kemudian di posting di channel YouTube-nya Yayasan Upload. Al-Kalam, di-upload Ya. ya, di-posting. Ya, mudah-mudahan kita sedikit-sedikit tambah ilmu. Amin ya robbal alamin. Dan kalau bisa secepat mungkin karena memang sebentar lagi Idul Adha, karena tadi obrolan kita hampir Seputar. banyak seputar kurban. kurban. Yang mohon maaf yang jarang ditayangkan di podcast lainnya. Karena ini bicara sharing terperinci dari mulai si Serci berarti. pengurban sampai si juru sembelihnya. Ya artinya alhamdulillah barangkali
jadi inspirasi buat mereka. Amin, Oh amin. iya ya, Amin, amin. gitu kan. Penambahan ilmu lah ya guru Iya. ya. Pak RT, Pak RW kalau nonton nih ya. Oh pasti dia. Pasti Pak RW, halo Pak RW. Tony Pak Tony. Tony Ferguson. Aduh, alhamdulillah Tuh. ya Allah. masih belum kurang tuh guru tuh Apa tuh? kriterianya tuh. Mm-mm. Maksudnya Gue baru mau nanya itu tuh, Boy. itu dari apa sih tingkat tertingginya hewan kurban tuh dari mana? Misalkan jenisnya jenis apa nih? Misalkan dari sapi atau onta, dan paling kecilnya itu apa? Ya, paling abdolnya kita ngurban tuh apa Ya. sih sebenarnya gitu tuh? Yang sebenarnya apa sih, Guru? Kalau paling abdolnya kalau kita punya duit 1 miliar, misalnya 1 miliar saya nganggur nih. Saya pengen ngurban. Kira-kira dan ada yang jual misalkan banteng misalkan gitu. Bener. Kira-kira apa, Guru, yang paling abdol untuk dikurbankan? Kalau saya punya duit 1 miliar misalkan. Ya Semiliar. kalau bisa ada onta di Indonesia ya beli onta. Oh, onta tuh paling abdol ya. Abdol. Paling abdolnya kurban onta. Onta. Kemudian ke sapi. Habis onta sapi. Sapi betul. Lalu ke kambing. Onta sapi kambing. Betul. Onta sapi kambing. Ya meskipun kambing ada 2 jenis ya. Hmm. Ada domba-domba tersesat. Gitu dong. Aduh, pinggir jurang juga ini. Aduh, terus Apa-apa Guru. dah, gas terus. Iya, artinya itu kriteria tersebut ya, tingkat keabdolannya. Terus bagaimana kalau kita mau ngurban onta, abdolnya gimana? Ya sendiri, gitu kan. Nah, kalau memang nggak mampu sendiri ya patungan. Nah tadi lagi-lagi batas maksimal, ada 7 batas ya, maksimal Guru ya. di 7 gitu Iya, kan. iya. Sapi pun demikian, kerbau pun demikian gitu. Tapi kalau kambing ya, 1 orang ya 1. Kambing 1 orang 1 ya. 1 orang 1. Nah, terus bagaimana pertanyaan muncul di sekolah anak saya gitu kan? Ayam. Ada patungan sapi nih, Oh, patungan dikira kambing. Kambing. Tapi Oh. untuk 1 kelas, bilang gitu. Oh, itu ada tuh. Iya. Benar-benar. Oh iya juga ya. Saya bilang Oh. nggak apa-apa Bu, itu latihan mereka berkurban. Meskipun Hmm. patungannya ya sarang 100.000 1 kelas, Iya. akhirnya kebeli kambing, nggak apa-apa, Iya. bagus Bu, bilang Hmm. gitu. Meskipun kalau Duitnya untuk dari kambing, babanya. iya, Meskipun untuk kambing, untuk 1 orang. Gitu. ya harusnya 1 orang tuh, Guru ya, 1 Iya, 1 kambing. orang. Saya juga ngajarin nih, ayolah berkurban. Kurban ini kan sunnah kifayah, paling tidak 1 keluarga untuk melingkupi 1 orang ini untuk melingkupi 1 anggota keluarga. Hmm. Kalau mungkin tahun ini ya nama ayahnya, besok nama ibunya, besok terus Iya, aja. Iya. Jangan sampai 1 keluarga Nggak ngurban sama sekali. gitu. Iya. Itu paling kecilnya domba Guru ya. Ada yang bilang ayam Guru. Itu bener gak sih? Nih, jadi gue pernah denger di video Hah? Gus Baha bikin fatwa begini. Hah? Beliau bahasanya saya Hmm. memfatwakan Hah? bahwa kurban itu kesunahan kita Hah? di waktu hari raya kurban. Oh. Adapun ketika hari raya kurbannya itu sunnahnya iroqatud dam, menumpahkan darah, bukan darah bisul tapi Oh. artinya untuk lu menyembelih sesuatu. Maka kata Gus Baha menukil dari pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas itu jangan sampai tidak menumpahkan darah sama sekali. Artinya jangan sampai tidak menyembelih apapun sama sekali. Ibnu Abbas ketika Idul Adha itu kadang-kadang beliau ketika tidak memiliki kecukupan untuk beli hewan seperti Kurban, kambing kambing. dan sapi atau unta lah mungkin di sana ya. Beliau menyembelih ayam. Oh. Untuk mengambil fadilah dari hari kurban itu. Bener, Menumpahkan Yaumun darah Nahri itu. karena Idul Adha itu nama lainnya adalah Yaumun Nahr. Nahar itu artinya kan tenggorokan kan, leher. Artinya hari untuk nyembelih leher gitu. Jadi kalau menurut qaulnya Sayyidina Ibnu Abbas, pendapat Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas itu di hari raya kurban kalau bagi kita ya mohon maaf yang tidak memiliki prioritas lain di dalam keluasan rezekinya itu boleh menyembelih ayam. Kata Gus Baha unggas gitu Guru atau bebek gitu. Tapi dibagiin juga. Dibagiin juga. Oh. Dibagiin juga. Berarti korban perasaan nggak boleh tuh. Ustaz. Korban kok udah Ya, ada pernah yang curhat. Aduh, dia curhat lagi. Tiba-tiba ada yang curhat. Kan terbelah juga Guru, Oh, berdarah gitu. juga, tapi Oh. kan nggak kelihatan. Iya, Kan kalau itu- korban itu mah perasaan- sakitnya kan nggak berdarah. ya. Nggak berdarah tapi menyayat hati. aduh perut gue sakit ya. Lambung. Aduh, Ya Allah, ya Rabb. otak yang kepikiran perut yang sakit ya. Ya, boy. Ya, manusia.
Ya berarti kan ketika di situ sampai diperbolehkan ayam misalnya opsi terakhir kalau memang sama sekali kita tidak mampu untuk membeli hewan kurban, berarti kan sangat dianjurkan pada hari-hari itu untuk menumpahkan darah dalam arti menyembelih Menyembelih hewan yang halal lah gitu. untuk kita-kita nih yang dikasih rezeki lebih. Iya. Berarti kan sangat disayangkan ketika di hari-hari kurban kita tidak menyembelih apapun. Atau kita tidak menyembelih entah itu domba, entah itu sapi, entah itu unta. Karena kalau seandainya opsi terakhirnya itu ketika kita tidak punya hewan-hewan tersebut diperbolehkan misalnya ya, menyembelih unggas, berarti sangat disayangkan ketika kita punya rezeki lebih tidak menyembelih hewan kurban. Oh iya. Berarti kan sunnahnya sangat ditekankan ya guru ya. Iya. Kesunahannya sangat ditekankan. Bagi yang mampu dan mau ya guru ya. Bagi yang mampu yang tentunya mau. Betul guru. Iya bener. Selain mampu harus mau sih sebenarnya itu. Iya, Banyak yang orang mampu tapi nggak mau ya Ki ya. nggak mau. Ya. Ini pemirsa, kurban tuh ibadah nyandu. Oh candu guru ya. Candu. Jadi kalau udah sekali kurban, pasti besoknya kepengen lagi. Tahun depannya pengen lagi terus. Betul. Kalau nggak korban kayak ada yang hilang Itu gitu. kayak guru. ada sesuatu yang bagaimana rasanya gitu. Hmm. Nah, memang awal mulanya segala sesuatunya berat gitu kan. Kita mengeluarkan uang 3 sampai 4 bahkan sampai 5 juta. Sekarang ya untuk ukuran standar sapi itu 3,5 aja ya udah standar banget. Iya. Tapi awalnya memang berat. Tapi ketika sudah mulai sekali berkurban, tapi Bersih. pasti di situ ada keinginan lagi. Tahun depan pengen kurban lagi. Bahkan pengen beli yang lebih lagi. Pengen beli yang lebih lagi. Itulah. Iya. Makanya saya bilang nyandu ibadah, nagih gitu kan. Dari awal berat tapi lama-kelamaan jadi akan terbiasa. Oh ibadah yang nyandu. Karena ya. kalau kurban itu, kalau kita misalnya lebih jeli melihat makna terdalamnya, itu adalah bukti cinta. Waduh, berat nih. Iya dong, bukti cinta itu. Bukti cinta ya. Bahwa cinta Istilahnya- itu butuh pengorbanan, coy. Kenapa Nabiuna Ibrahim alaihissalam dikasih gelar Khalilullah, Mantap. ya? Mm-mm. Kekasih Allah, Kasih. karena ketika dipinta anaknya yang sangat dia sayangi, dikasih. Kita dipinta domba, kagak ngasih. Padahal Berarti- mampu tuh ya guru ya. Padahal mampu. Berarti cinta kita bohong dong. Benar. Iya. Coba sekarang, kalau seandainya kita punya anak nih, terus tiba-tiba Allah minta, jawabannya kita kasih nggak? Waduh, berat banget itu. Sekarang kita nggak dipinta anak nih sama Allah. Kita cuma dipinta hewan kurban, entah itu domba, entah itu sapi, entah itu unta. Nah, kita nggak ngasih nih. Berarti cinta kita kepada Allah bullshit. Cintanya sebatas guru ya, nggak Iya, terbatas. karena kurban itu kan maknanya dekat ya, Ustaz ya. Betul. Iya benar. Kurba. Iya. benar. Padahal Nabi Ibrahim saat itu anaknya baru satu ya. Baru satu. Semata golek kalau nggak salah. Mata wayang. Kalau golek matanya 2. Ya kan, itu kan ketika Allah meminta sesuatu kepada nabinya, kepada kekasihnya, pasti Allah punya tujuan nih, untuk menguji kecintaannya. Nah, dan ibadah itu diturunkan kepada kita. Berarti kan kita juga secara tidak langsung diuji kecintaan kita sama Allah sama Rasul. Nah, ketika sekarang kita diuji kecintaan kita dan kita tidak lulus menghadapi ujian itu, pertanyaannya, masihkah kita disebut hamba Allah? Apakah kita hamba duit yang memang di rekening kita nggak dikeluarin buat kurban? Apakah kita hamba harta-harta kita yang sangat banget dikeluarkan? Jangan nunggu Allah maksa. Wah, iya benar. Saya jadi ingat ayat itu, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka sudah farihu, sudah seneng, udah girang-girang nih dapat sesuatu yang diberikan sama Allah nih, kekayaan, harta, jabatan dan seterusnya, karena mereka terlalu pelit gitu Ki. Akhadnahum baghtah, kami ambil secara paksa, Rampas ya. tiba-tiba dirampas sama Allah, fa idzahum mublisun, sampai mereka putus asa. Ya Allah, ngeri banget. Ya Allah, berikan kami taufik untuk bisa berkorban dengan apapun yang kami miliki untukmu ya Allah. Amin Sebelum ya ada Rabbal korban bikin kita kayak raya semua ya Rob. Amin. Kurban itu kan berarti bukti cinta, coy. Bukti cinta bener. Bukti cinta. Untuk menunjukkan cinta, ya kita harus berkorban. Punya pengorbanan ya. Harus mengorban.
Nah, berarti kan dalam hal ini apa namanya? Kalau orang beralasan tidak punya uang, kita masih punya banyak opsi kok. Karena posisinya tidak semua domba itu mahal. Ya kan? Oke. Kita proporsional saja. Iya. Misalnya kita punya budgetnya memang cuma untuk hewan yang harganya 2 juta misalnya. Kita jangan berangan-angan untuk membeli yang 5. Berarti kan di situ cuma mau atau tidak dia. Iya. Tapi hewan kambing kalau 2 juta kayak kucing kayaknya deh. Tapi ada. Ada ya? Kalau Ada. dibilang ada mah ada, Guru. Ada ya? Ada. Tinggal dia mau nggak berkurban. Tapi tadi kepikiran gue dah. Kalau yang sapi bertujuh, satu orang berapa guru? 3,5. Ya, ada yang 3,5, ada yang Paling minim 3,5. Enggak, paling Paling minim minim. Al-Kalam. Berapa dong? 2,7. 2,7 kali 7 aja kan 18,9. 18,9 ada tuh Ada. Sampi. Ada sampai Oh. 18,9. Spill dong, kandangnya di mana? Oh, Hmm. Sampi. Kecapi. Enggak di Samsi. Enggak tuh sebenarnya gimana sih? Iya, itu kenapa 18,9 dapat dari mana itu guru tuh? Ya kadang kan ada iklan teman-teman kita juga, karena juga kita punya jamaah ya yang Iya, Guru. Tuh. mereka tuh memanfaatkan tahunan ini dengan berjualan hewan kurban. Mm, Kita oh. merasa terbantu lah. Iya. Kadang-kadang ya udah, kalau buat jamaah Al-Kalam yang pengen mengurban, kita kasih harga segini Oh, gitu loh. marginnya dibikin tipis kali sama Iya, dia ya, Masya Allah, dengan bobot subhanallah. sapi yang sekian dan memang sudah waktunya untuk dikurban, karena kan lagi-lagi kurban Iya, secara iya, iya, umurnya. iya, iya, Kita iya, nggak iya. hanya Oh, ngelihat, kriteria nih. kita nggak Iya. hanya ngelihat tubuhnya itu hewan, tapi juga yang penting umur. Umur gitu juga kan. ya penting tuh Umur guru juga ya. paling penting gitu kan. Kalau Sampi tuh berapa? Sampi mulu deh. Sapi. Sapi tuh berapa tahun sih minimal guru? 2 2 tahun ya. tahun lah. Semenjak dilahirkan. Ya, semenjak itu. Kalau Itu unta umur kan 2 tahun 5 udah gede banget ya. Kita umur 2 tahun baru bisa jalan kayaknya tuh. Iya. Nah itu Tapi saya kadang suka kesian tau guru tuh sama sapi. apa ya? Dia kan kadang diperes mulu susunya tapi nggak dikawinin itu guru. Udah udah gede malah disembelih lagi ya. Tapi betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya syariat Allah. Sebagian dari kita ada yang alergi makan daging kambing, guru. Iya. Tapi Allah, betapa baiknya dan luasnya agama kita gitu kan. Boleh pakai sampi, boleh pakai sapi. Ya, dan bagi sebagian orang sapi lebih enak, bagi sebagian orang mungkin kambing lebih enak gitu Bang Geboy. Ya enggak? Banyak opsi ya. Banyak opsi. Yang belum pernah sih saya daging onta sih ya. Saya kijang. Guru terus ini guru. Tiba-tiba kijang loh Gi. Bener dah. Kita belajar dari kambing ya. Kijang. Kambing tiap tahun dipotongin, disembelihin gitu kan. Iya. Tapi makin banyak. Itu tanda keberkahan. Orang kalau ngurban tuh hidupnya makin berkah. Oh. Sama Iya sama kan? babi dong berarti. Iya kan? Lain kan? Iya iya. Padahal kambing paling beranak cuma berapa sih? Iya Paling bener. banyak 2. Oh iya bener. Kalau Lain sama anjing kan? babi sampai 9. Iya kan, babi, anjing kan banyak-banyak tuh. Babi jangan kesini guru, maaf, Lahirnya kan. Ke situ kok. Iya. Di setiap event pasti ada. Iya. Kebuli kambing. Nggak ada kan kebuli anjing. Mungkin di dunia Anjingnya, belah anjingnya mana udah guru mualaf, ada. guru. Anjingnya udah mualaf. Dia ketawa. Dia ketawa. Kembali anjing. Nah, terus guru. Itu menandakan Tapi saya berkah pernah, Guru. gitu. Sama kayak ayam ya, Ki ya. Ya meskipun Ayam. kambing tuh lebih bau ya, karena keteknya 4 itu. Tapi saya pernah dengar dulu kebulu anjing saya pernah dengar. Di mana tuh? Dulu teman saya makan kebuli itu guru. Dia ketulangan kebuli anjing. Itu lebih ke ekspresif ya. Tapi kalau selain sapi kayak kebo, boleh nggak sih guru kebo? Boleh aja karena disamaan, disetarakan dengan sapi gitu Oh, kan. tapi bedanya kebo dengan kerbau apa guru? Sama nggak sih sebenarnya? Kebo ya penyebutan sih. Biasa orang kampung sampi jadi sapi gitu kan. Oh, sapi jadi sapi. Kerbau jadi kebo gitu kan. Oh, enggak gini. Kalau kebo keteknya 4. Oh. Kalau kerbau keteknya 4. Enggak lucu ya? Kerbau. Aduh. Lucu banget deh. Nah, Oh, 4. Oke. emprat jadi emprat. Iya, gitu udah. maksudnya. Udah. Enggak perlu di breakdown kan? Enggak, emang klik. Udah. Lanjut dong, lanjut. Lanjut. Dan ini buat
seluruh panitia khususnya Mm-mm. agar kambing kita dagingnya tuh nggak perengus. Gimana caranya tuh guru tuh? Iya. Penting nih, penting nih. teknik nih. Ada Oke. dari sisi kesehatan, kalau mau dipotong, disembelih besoknya, kalau bisa malamnya puasain. Hmm. Kemudian pada saat nanti Jadi, disembelih, Pagi dipotong, dari malamnya jangan Udah, kasih saya- makan. jangan kasih makan. Kalau minum boleh. ya minum paling ya minum sekedarnya aja, jangan terlalu kembung gitu kan. Mm-mm. Nah, nanti sakit kembung. Nah, terus guru, lucu nih, seru nih. Centil bunyi tak. terus besoknya itu ini kan kebanyakan keluhan ya. Saya makan kok perengus banget, Perengus, kok perengus bau. banget. Nah, Iya, benar. kan nggak enak juga tuh kan. Iya. Padahal kalau kita tahu dari sisi cara penyembelihan, pengulitan sampai pendistribusian, ya kan kita juga kemarin kan diskusi sama dokter ya. Dokter hewan itu ya. itu kan. Dr. Supratikno namanya guru. Betul. Mudah-mudahan Pak Dokter Pak Dokter. menyaksikan. Iya, Pak Dokter, halo. Terus? Ya artinya begitu disembelih pada saat sebelum digantung kan biasa tuh digantung ya kambing. Itu diputusin dulu palanya di situ, diputusin di tempat, tapi dipastikan itu udah mati, lalu palanya diputuskan, terus kakinya dua juga dipisah. di dipotong. kaki yang kedua ya. Iya, dua kakinya ya guru, kaki depan ya. Kaki depan. Dipisah, nah, baru digantung gitu kan. Karena kakinya itu yang mengeluarkan bau katanya guru gitu ya. Betul, kakinya itu yang mengeluarkan bau. Nah, ini banyak yang selama ini keluhan sih yang kita dengar kok perengus ya, baunya perengus. Kalau teknik nyembelih ngeluarin darah, ngeluarin napas, pas narik napas itu katanya nggak terlalu ngaruh kata gurunya. Memang katanya itu merupakan mitos ya. Mitos aja ya. Mitos Permen ada. berarti itu ya. Mentos. Mantap. Terus guru. Nah, ya terus kesunahan juga. Justru yang jadi apa namanya? Teknik utama dari secara ilmiah dari dokter hewan, anatomi hewan Pak Dr. Supratikno itu kemarin, cara agar tidak perengus itu pas ketika setelah disembelih justru gitu. Disembelih kan kebanyakan orang digantung tuh kan masih kondisi palanya ngampleh. Bener. Kaki juga masih ada. Kalau bisa bisa mati dulu gitu. Iya, dipastikan mati. Langsung aja diputusin palanya di situ, kemudian kedua kakinya dipotong di situ, baru digantung. Jadi digantungnya dalam keadaan sudah nggak punya pala dan gitu kaki kan. Dan kaki depannya. Jadi setelah disembelih buru-buru langsung putus pala, putus kaki dua depan, baru digantung. Tapi setelah mati ya guru ya. Setelah mati. Nah, kalau masih hidup bagaimana sih Ki? Maksudnya disembelih nggak langsung dipotong kan? Nggak. Disembelih itu mati dulu. Mati, tidak bernapas dan udah mati kan. Kalau kemarin kata Pak Supratikno itu kan ada 3 tahap kematian bagi hewan tuh. Betul. Berhenti napas, berhenti refleks, sama berhenti kedipan mata. Iya, refleks kedipan mata, sama berhenti detak jantung. Nah, kalau sudah 3 itu selesai, artinya sudah melewati tahap fase-fase kematian, baru bisa dicopot kepalanya, copot kedua kakinya. Nah, kakinya ini bagian mana yang mesti Yang ini ya guru ya, yang apa? Yang bisa nekuk. Yang bisa nekuk, dengkulnya kayak mungkin dengkul kali ya. Bagian tekukannya dihilangin. Iya, yang kira-kira sejengkalan lah itulah tuh. Itu masih tetap ada dari atas. dari paha ke ini masih ada. Gitu guru ya? Iya, betul. Jadi buat biar nggak bau itu penting juga itu untuk apa namanya, pengetahuan agar memang tidak bau perengus. Karena memang kalau kambing udah bau perengus, la haula wala quwata itu illa billah. kadang rata-rata orang nggak suka karena aromanya. Aromanya. Jadi kalau seandainya kita bisa mengatasi aromanya biar tidak perengus, ya mungkin banyak yang suka ya. Karena kambing tuh enak banget tau. Tapi gak ada kolesterol katanya. Enggak bro, bener dah gua. Darah tinggi. Enggak, sering gua denger podcast seperti kayak Dokter Tirta gitu, katanya ternyata kambing itu justru paling rendah kolesterolnya. Kolesterol yang paling bikin rendah. darah tingginya itu apa? Garam, Karena dia tiap hari kecap. dikasih makan daging kambing. Sialan tiap hari daging kambing mulu. Tinggi darahnya. Iya bener, asli, la ilaha illallah. Tapi ada juga Jangankan kambing, boy, minum air putih juga kadang-kadang darah tinggi. Iya, minum air putih mulu. Iya, sekali-kali kopi apa? Aduh. Tapi apa namanya, banyak faidah nih. Pada kesempatan malam ini pemirsa, kita ngobrol masalah sebenarnya tadi nih Bang Geboy, Guru Lukman, Ustadz Dayat, kita ngobrol tuh pengen
ngalur ngidul aja gitu ya. Iya, Tapi kok jadi tertata begini gitu, maksudnya sebenarnya kita tertata tuh mau ngobrolin ada apa ya? temanya. Kayak Konoha gitu kan. Konoha, ye, Temanya ngalor ngidul kan. Naruto, Sasuke, Mm-mm. Sasuke. Antabur. Antam curhat tai burung. La ilaha illallah. Tapi alhamdulillah jadi dapet apa namanya tuh banyak faidah bahwa yang pertama tadi tuh eh bagi mudhahi pengurban kita harus paham bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kita ketika menyerahkan hewan kurban untuk diminta dipotongkan gitu kan, dan untuk minta dibagikan dipotong-potong untuk Iya. masyarakat sekitar bukan harus ya, tolong diperhatikan bahwa ada keringat yang perlu untuk dibayar. Artinya mereka kerja juga kan mengeluarkan keringat gitu Betul. kan. Yang kedua, kita perlu memperhatikan kriteria hewan kurbannya. Seperti yang dikatakan Guru Lukman tadi bahwa hewan kurban itu adalah bukti cinta kita, dan juga Ustaz Dayat, hewan kurban itu bukti cinta kita kepada Allah. Tentu kalau kita mau membuktikan satu hal yang berkaitan dengan cinta, tentu yang terbaik gitu kan. Dan itu jadi ciri-ciri orang-orang bertakwa gitu Guru ya. Kemudian juga kita tadi ngobrolin masalah teknik penyembelihan juga gitu, dan agar tidak bau gitu. Oh mungkin itu keteknya kali ya. Kambing tuh keteknya jadi bau gitu ya. Kayaknya mulai besok ini kayaknya sebelum disembelih pakai Rexona dulu kayaknya. Enggak, tapi kalau kata dokter Pratikno tuh karena di kaki depannya kambing itu ada hormonnya. Enzim. Itu apa nih? Bukan hormon. Oh, hormon. Hormon kambing ketika dia waktu dulu kambing itu jalan atau domba itu jalan puluhan kilometer dari satu titik ke titik lain untuk cari makan, cari air. Nah, kalau dia kan nggak tahu arah nih, maka dia menggunakan hormon di kakinya. Nah, itu bertahun-tahun nggak hilang tuh hormon di kakinya tuh, bau hormon di kakinya dan di tempat dia lewat tuh. Makanya itu menjadi arah dia untuk pulang. Katanya begitu. GPS-nya lah ya. GPS-nya menggunakan hormon itu. Maka kata dokter Supratikno tuh, Pak Dokter, kalau mau biar nggak bau, udah seketika setelah disembelih dan dipastikan mati, jangan dibiarkan dulu, langsung dipisahkan tuh kepala dan kaki. Berarti hormon purbanya lah ya. Mungkin Berarti hormon berevolusi, kan? purba, iya. Kok udah pernah makan oseng-oseng cicak? Belum. Ya oke. Oke. Jadi habis ini udah nih pembahasan kurban nih. Alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang komprehensif dan dipahami untuk pemirsa, bukan berniat untuk menggurui kita guru ya. Kita hanya sharing pengetahuan, dan alhamdulillah saya banyak tambah ilmu dan pengetahuan nih teman-teman juga. Dan mudah-mudahan tentunya bermanfaat juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, Bang Geboy ceritanya udah pernah makan oseng cicak loh. Belum Pak Ustaz. Iya, gimana Bang Geboy? Bang Geboy nanti di Idul Adha mau berdiri sebagai apa? Saya berdiri sebagai Hewan penikmat kurban. Penikmat kurban, Bang Geboy. Aduh. Nyiapin tusuk sate. Nyiapin gitu, tusuk Pak Ustaz. sate ya. Iyalah, harus bagi tugas, Bakar-bakaran. masa semuanya berkurban gak ada yang makan Iya. nanti. Bener. Tapi ada yang lagi rame itu guru tuh, bayar dam di Indonesia tuh. Nah, tuh gimana tuh? Nih, beda topik nih. Beda topik saya bundar. Nah, kalau bayar dam di Indonesia sebenarnya sih enggak, kalau bayar dam sih kayaknya emang Ini bayar dam atas kesalahan apa nih? enggak kan, kalau di orang haji tuh bayar dam boy. Kalau misalkan hajinya haji tamatu, kan haji 3 tuh, kiron, tamatu, ifrod. Ah, itu apa? Bisa jelasin? Kalau ifrod itu haji dulu, kemudian apa namanya tuh, haji umroh dulu baru haji. Umroh dulu baru haji. Kalau kiron itu umroh sama haji. Kalau ifrod itu haji dulu baru umroh. Kalau kiron itu haji sama umroh nyatu, haji juga umroh juga. Kalau tamattu umroh dulu baru haji. Nah, kalau orang mengerjakan haji tamattu itu dikenakan dam. 1 ekor kambing.
Oh, dami Nah. 1 ekor kambing. Iya, Di Tapi tempat harus tersebut. menyembelihnya di sana. nyembelih di sana, dibagiin di sana, ila fuqara'i Makkah. Itu. Oh. Nah, tapi gini, gue juga punya pikiran ya, ini gue juga nggak tahu-tahu banget nih masalah ini ya. Yang haji setiap tahun anggaplah 4 juta orang. Mm-mm. Anggaplah 2 jutanya menggunakan haji tamattu. Mm-mm. Berarti ada 2 juta ekor kambing 2 juta disembelih, ekor Kak. kambing 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 di Mekah di Mekah. untuk orang fakir Mekah. 2 juta ekor kambing di Jakarta untuk orang Jakarta. Masih bisa masuk. Masuk ya? Masuk. Enggak lah, 2 juta. Orang fakir. Orang Mekah fakir banyak kan, Pak Ustadz? Banyak kali mungkin ya. Enggak, maksud gua mungkin dari basic itulah kemudian pemerintah kita Memindahin gitu. nakal dam. Nakal dam. Itu Jadi, sebenarnya bisa nggak sih? Nggak tahu juga. Kalau Syafi'iyah kayaknya enggak deh. Ambil hukumnya, Syafi'iyah ambil enggak. hukumnya. Mungkin ada beberapa mazhab mungkin yang Berarti membolehkan. dipindahin ke Jadi dipindahin itu maksudnya gini, Masa. lu bayar damnya jangan di Arab, jangan di Iya. Mekah, bayar damnya di Indonesia begitu. ya mungkin kayak pemikiran sama kayak aneh gitu. Apa tuh? Guru. Ya orang sono kan dengan 2 juta kambing, orang fakir di Mekah kayaknya nggak bakal sanggup ya 2 juta tuh ya orang-orang. Dan gua nggak tahu sih ya, Mekah itu sebesar apa gitu, kota Mekah itu sebesar apa, dan fukara atau fakir-fakir Mekah itu ada berapa gitu. Kalau satu orang dapat 1 kambing untuk misalkan dari 2 juta ada 2 juta fakir miskin misalkan di sana. Satu orang dapat 1 kambing, ya masih makul ya, masih make Iya. sense. Tapi kalau lebih sedikit dari itu kan bisa 1 orang 10 kambing, boy. Itu. Jadi dia bisa dikasih kurban terus ngorbanin lagi kayaknya. Bener gak sih? Enggak lah, ngaco. Kan udah dikorban, udah disembelih. Oh, ya, sembilan. Mm-mm. Atau dijual. Nah, gimana itu? Kalau udah milik dia mah lu mau jual mau diapain bebas sih, Bebas boy. ya. Mm-mm. Sebenarnya sih saya pengen lebih dalam lagi. Mm-mm. Cuman gimana ya? Ya, Apa itu? sebetulnya kan kalau untuk menjaga kalau memang harus dibagikan di kota tersebut dalam arti di kota Makkah ya dibagikan saja di sana sebetulnya kalau kita mau mengacu kepada hukumnya ya. Iya. Terkait nanti ketika dibagikan dia mau jual kayak mau apa kayak itu kan sudah menjadi Iya sih, haknya ya. yang penting Tapi udah kalau terlaksana seandainya gitu ya. kita dengan alasan itu terus memindahkan pembagiannya istilahnya di Jakarta, berarti kan sudah keluar daripada aturan hukum itu sendiri. Iya. Di Indonesia sih lebih Ya, tepatnya. tapi kan karena kita belum tahu nih apakah ada madhab yang lain memperbolehkan Iya. membayar dam di selain di kota Makkah, Mm-mm. itu yang belum kita tahu ya. Iya, bener. Ya Allah alam lah ya, pasti kalau kita mah enaknya lebih amannya sih kalau haji nanti bayar dam tetap di sana aja lah. Ya. Iya ya kan? Mudah-mudahan nanti kita Amin ya Rob. ke sana nanti. Haji bareng-bareng ya. Haji Amin, bareng-bareng. ya Allah. Riko doang yang diajak. Mm-mm. Enggak kan kita podcast di sana nanti. Oh iya, Riko diajak. Mesti dia. Yo, Oh, ada diajak. dia. Dia kan mau ini ya Enggak, nyeting. orang kita nyewa ruangan podcast kan udah nggak ada kru-kru lagi. Oh gitu. Ya, Kasihan dong. Riko. Umroh udah nggak apa-apa dah. Kalau nggak salah Riko sekarang nyembah ringginang dah kalau nggak salah. Bareng gilang ya Allah. Bini antum juga alhamdulillah ya udah haji ya. Belum, Guru. Belum ya? Oh. Tapi dinaikin haji. ya? Dinaikin haji. Wah, ke situ. Enak. Haji Nu'man. Ada haji nih. Masalah. Duh ya Allah. Tapi boy, kalau di Menteng Dalam sendiri boy, antusias pengurban gimana sih? Kalau Asyarif berapa Guru? Udah berapa Guru? Kalau Asarif informasi yang saya terima sampai sekarang sapi insya Allah 5. 5 sapi. 5 sapi. Karena memang masjid di satu RW itu ada 2. Kami di RW 10 ada 2 masjid. Ada Asyarif, ada Darussawab. Darussawab. Dan berdekatan dari masjid itu ada musola-musola. Musola-musola bikin. Bikin semua. Oh gitu? Yayasan bikin. Yayasan-yayasan pada bikin. Alhamdulillah. Kemudian ya makin banyak sih sebenarnya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, makin Antusiasnya masih lumayan. Antusiasnya Sangat lumayan, berarti kita punya kewajiban juga untuk merapihkan ya. Iya. Merapihkan dalam arti yang tadi kita bahas di awal ya. Secara teknis lah ya. Secara teknis. Alhamdulillah sih banyak korbannya juga, ya fakir juga masih banyak juga. Kalau maaf Guru ya, kalau kan satu ada beberapa RW. Berapa RW sih Guru di situ? Kalau di Menteng Dalam aja Hah? ada 13. 13 Kalau di Asyarif itu RW berapa? RW 10. 10. Satu RW
Satu RT. Satu RW berapa RT itu? Ada satu 13 ya? enggak Enggak 9 kayak. 9 9 RT. 9 RT. Kalau Asyarif sendiri bagiin ke satu RT? Enggak, Lebih? 4 guru ya? Apa 3 ke ya? 4 RT. 4 RT. Dapat Satu, berapa tuh, dua, Guru? Ya satu kantong plastik kemungkinan Kiloan. 1 kiloan. Alhamdulillah. Sampai berapa ratus tuh guru ya? Ya, sampai ratusan. 400 kalau nggak salah. Atau Satu sapi tuh dapat berapa ini sih, Guru? Berapa kresek? Kresek. Tergantung bobot sapinya. kan Kalau beda-beda. Tergantung Oh. bobot Biasanya sapinya. persentasenya misalnya dari 300 kilo itu daging murninya dapat berapa Ya, tuh? paling 150. 150 berarti 50-50 ya. setengahnya ya. Iya. Iya kalau kata Pak Dokter Supratikno juga gitu ya. Ada tulang-tulang juga. Tulang-tulangnya tapi enak tau tulang tuh. Ada sumsumnya la haula wala quwata illa Ya udah billah. nanti guru kasih tulangnya aja ya guru ya. Banyak di Medan. Tulang paman itu. Wah, itu. Aduh. Jadi alhamdulillah ya antusias di Menteng Dalam di sekitaran Masya Asyarif sudah Allah. luar biasa tuh ya. Masya Allah. Alhamdulillah di Al-Kalam sendiri motong dan di yayasan-yayasan lain mungkin otong juga guru ya. Iya, insya Allah dimotong lah rata-rata. Heeh. Karena di Alkalam pun udah dari tahun 2004. 2004. Ya, kita udah mulai 2004 saya masih baru lahir kalau nggak salah guru. Enggak lah 2004 baru lahir. kita udah mulai berkurban. Setelah 2 tahun majelis berdiri di tahun 2000-2001. Kemudian di tahun 2004 kita udah mulai membuka penyembelihan hewan kurban dari 3 ekor, bahkan sampai terakhir COVID pun hampir nggak ada yang kurban, ya kan? Saya karena alhamdulillah tahadusan bin nikmat tiap tahun, alhamdulillah Allah Ta'ala kasih rezeki biar bisa kurban. Sampai anak saya bilang, ya kok Al-Kalam nggak kurban gitu kan. Terus kemudian nggak tahu nih, ya udah pakai tabungannya dia. Akhirnya kita Pakai tabungan bocah. pakai tabungannya bocah, Oh. saya tambahin. Kemudian alhamdulillah meskipun cuma 2 ekor saat itu. Waktu COVID. Jadi diselenggarain. Alhamdulillah. Masih tetap dilaksanakan. Padahal guru ngerokok ya, tapi tetap kurban ya. Iya. Kan ada yang bilang tuh rokok sehari 35.000, sebulan aja udah berapa juta tuh, sejuta lebih kan. Iya. Kalau misalkan ngumpulin kalau sebulan sejuta bisa kembali sapi itu. Sampai Hampir bisa beli sapi. 18 juta. Tapi gue punya jawabannya boy. Nah kan duit habis buat beli rokok. itu bagi yang mampu dan mau ya. Iya ya. Tapi seru tuh, mampu dan mau. Jadi kan ada doa dari Nabi nih. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu maksudnya mampu dan mau tuh, boy. Al ajzu itu tidak mau. Al kasal itu al ajzu itu tidak mampu. Al kasal itu tidak mau. Al kasal itu males dan nggak mau. Itu yang mengerikan tuh. Kadang-kadang kita mampu tapi nggak mau, atau mau tapi nggak mampu. Itu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan ketidakmauan. Mantap, selebeo. Gitu. Mbak, Geboy dia mulu apa sih, lagi mikirin siapa Saya sih? lagi mikirin Pak Ustadz, ada pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak sensitif sih. Nggak apa-apa. Emang selalu dipertanyakan Tanyakan oleh menjual daging Hewan, kurban. ban, ayo ban. Misalkan kulit. Entar dulu nih, boy. Yang lu maksud menjual itu gimana? Lu Misalkan. dapet hewan kurban nih, dapet daging kurban nih. Karena kebanyakan terus lu jual. Kebanyakan lu jual. Apa yang lain? Kalau brengsek sih begitu saya biasanya. Boleh. Lu udah dapet daging kurban nih, Misalkan gini. lu kan jual. Oke, nggak apa-apa. Kebanyakan gini Pak Ustadz, kan banyak penyembelih nih atau tukang jagal nih kayak kepala, terus kulit, dan banyak juga orang-orang yang memang di saat hari H itu ada yang cari kulit, memang jadi transaksional gitu Pak Ustadz. Itu hukum itu bagaimana? Gini dulu, boy. Nih, lu kudu membedakan dulu. Jangan kulit sama kepala, pokoknya sama semua nih. Entah kulit, entah kepala. Ya oke. Itu udah dikasih ke orang belum? Dikasih ke orang kayak belum? Nih, misalkan gua berkurban kambing. Iya, Pak Ustadz punya kambing lah. Kambing seret, gua potong dong. Atau dipotongin sama panitia dong. Iya. Nah, ini kulitnya.
Pak, nih kulitnya gimana? Udah kasih Gboy. Ntar sama lu, sama Gboy nih. Gue jual lah, boleh. Karena udah jadi mesti punya akad lu. dulu ya. Akad. Karena udah jadi punya lu. Nah, yang tadi dibilang Ustadz Dayat gini nih. Kalau Ustadz Dayat ngomong gini. Sini saya potongin, tapi nanti palanya buat saya ya. Request. Enggak, si tukang motongnya ngomong gini. Tapi nanti kepalanya buat saya ya. Keluar dari si penjagal. Iya, si tukang motongnya nih. Oke. Gua tukang motong, Paham. lu yang kurban. Pak Ustadz, tolong potongin kambing saya dong. Ya udah sini gue potongin, tapi nanti palanya buat gua ya. Gitu. Itu kata-kata tapi nanti palanya buat gua secara fikih disebut sebagai transaksi jasa. Dan itu seperti seakan-akan lu jual kepala buat gua sebagai upah gua motongin kambing lu. Kalau mau gimana? Udah potongin aja dulu. Entar urusan gua bayar upah lu mah gampang. Udah kepotong nih, kepala udah copot. Boy, itu kepala buat lu. Bahasanya buat lu. Namanya ngasih. Itu boleh. Nah, bagaimana yang man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah? Siapa yang menjual kulit hewan udhiyah, hewan kurbannya, maka dia tidak mendapatkan pahala kurbannya. Itu begini. Gua kurban. Minta potongin atau gua motong sendiri. Lah, kulit nggak ada yang makan nih. Gua jual itu nggak boleh. Punya gua sendiri, gua mau jual. Lah, mau jual bagi ke orang. Caranya nih, bagi ke lu. Boy, nih. Kulit buat lu. Berarti ciptain akad dulu guru ya? Kok ciptain akad? Justru jangan pakai akad. Lu bagi nih kulit. Ngasih ke lu. Nanti di belakang layar, nah, mindah majelis akad namanya. Ini mah hilah sebenarnya, nggak boleh sebenarnya, hilah itu haram. Hilah itu nyiasatin hukum, nggak boleh. Tapi caranya salah satu yang biar lu, kalau lu kepepet banget, lu gua kasih nih kulit buat lu. Nah, ntar di belakang layar udah pindah tempat nih, dari tempat itu lu ngasih tuh kulit. Lu bilang gini, jual dah tuh kulit. Ntar kalau ada untungnya belah dua sama gua atau 60-40. Lu jual dapat 300.000, 60%-nya buat lu, 40% buat gua. Itu oke-oke aja. Cuma itu hilah. Itu hilah itu nggak boleh dalam fikih. Gitu guru ya, maafin guru ya. Betul. Bener kayak gitu kan guru? Iya betul. Jadi jangan sampai ada settingan. Gitu. Ini dong setting. Sleting. Sleting. Dia nentu aja. Oke. Jadi gitu kalau yang namanya jual hewan kurban yang tidak boleh itu yang kalau milik dia sendiri. Kalau udah dibagi ke orang mau jual mau dibuang atau terserah itu mah. Jadi begitu. Kayak orang fakir, maaf ya, orang fakir. Pada hari kurban banyak yang justru berlimpah dagingnya, Boy. Si fakirnya nih. Si fakirnya jadi berlimpah daging lah. Gue makan daging banyak-banyak, kolesterol gua. Bener. Gue udah miskin, kolesterol lagi. Misalkan gitu. Lambungnya kaget. Nih maaf nih, bukan menghinakan, bukan. Bener. Gue meski gini-gini kolesterol gue tinggi, misalkan gitu. Apa gue jual aja kali ya ke pasar? Boleh ngejual untuk dia bertahan hidup misalkan gitu. Boleh aja karena dia udah milik dia. Iya. Gitu. Gitu ya Ustaz Dayat ya, bener ya? Ya. Karena sudah menjadi hak milik ya. Balik lagi, kalau sudah punya hak ya dia punya hak penuh atas kepemilikannya. Bahwa dia boleh ngejual, boleh ngapain aja gitu. Mau dijadiin tongseng, tengkleng, boleh aja gitu Bang Geboy. Apalagi Bang Geboy yang seru-seru nih, biar nanti ada Guru Lukman, ada Ustaz Dayat. Yang seru-seru mah lelang haji Pak Ustadz. Lelang haji tuh, lelang sama haji. Jangan ngomong itu ngeri gua. Ntar gue ditelepon lagi sama orang. Aduh, jangan. Iya mau ditelepon kan sama orang. Iya kalau mau ditelepon sama kambing. Oh iya. Gimana Pak Ustadz? Suara kambing yang baru lahir gimana Pak Ustadz? Sama kambing birahi gimana? Nah, Guru Lukman bisa deh. Kambing birahi yang kalau habis kencing nyium. Kalau habis kencing gimana? Aduh, kambing kalau kencing minum air kencing sendiri. La ilaha illallah. Kalau kambing birahi gimana sih? Boy, emang Boy nggak tahu. Saya orang baru. Sama sih juga orang baru. Guru Lukman udah lama loh.
Kayaknya yang tahu guru itu. Aduh. Ya Allah ya salam. Nggak berasa nih pemirsa, kita ngobrol udah 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Bagaimanapun kita mau ngobrol lebih lama lagi, tapi waktu juga yang menghukum kita semua. Iya. Sebenarnya Iya. masih banyak yang mau kita bahas. Pak Ustadz. Masih banyak sekali. Mungkin insya Allah mudah-mudahan di episode-episode selanjutnya bisa lebih menarik gitu Ustaz Dayat. Ya, Bisa lebih banyak faedahnya gitu ya Guru Lukman ya. dengan Dan berita-berita yang saat ini sedang hangat. iya Apa benar kita benar. panjangin aja, nanti kita potong di part 2 ya. Iya. Gitu kan. Mm-mm. Lalu. Aduh. Sedang hangat tuh. Rahmat. Ya itu ya pemirsa. Itu adalah suara kambing birahi. Ini kalau udah ngomong begini nanti pemirsa penasaran ini. Iya benar. Apaan yang hangat? Ternyata kencing kambing. Tapi ada manusia yang pernah ngeduhul sama kambing. Sampai kambingnya tuh bunting. Asik. Begitu bunting, Dukhul tuh apa Guru? diduhul tuh disetubuhi. Oh. Jadi saking punya kelainan yang luar biasa, Hmm. dia sampai menyetubuhi hewan. Hmm. Yang disetubuhi itu kambing. Akhirnya ternyata itu kambing ditespek positif hamil. Ah. Oh. Bunting tuh kambing. Dia udah ketakutan. Hmm. Cuman pas begitu lahir ternyata bukan manusia, tapi kambing juga lahirnya. Jadi kambing beranak kambing juga. Hmm. Dia bersyukur. Alhamdulillah, nggak ketahuan. Begitu dia lagi jalan, itu kambing yang kecil ngomong gini, "Papa!" Ternyata kambingnya. Ternyata kambingnya. Tapi pas dia wawancara itu guru, dia alibinya bukan salah saya kata gitu guru. Karena saya mah lagi kencing, kambingnya mundur. Kayak maling kambing, saya cuma nyolong tali. Nggak tahu ada kambingnya. Kampret. Aduh. Tata. Tapi kalau di fikih ada tuh Guru ya, khotibun yuzbah. Iya. Ada khotib khutbah gitu kan, jadi imam Idul Adha, setelah khutbah dia disembelih. Ada tuh di fikih khotibun yuzbah. Jadi sapi atau kambing beranak layaknya manusia, dia bisa ngomong, bahkan jadi khotib. Setelah khutbah disembelih, dimakan dagingnya, karena dia adalah anak sapi. Bener ada coy, khotibun yuzbah. Oh, ada ya. Cek dah di inian. Asli serius ada itu. Ya sementara ini sih gue belum pernah dengar beritanya ya, ada sapi yang berbentuk manusia sampai jadi ustadz gitu. Padahal dia sapi. Iya, di Aduh, amplop itu Bentuk yang rumput lain lah. aja, jangan Ustaz. Iya jangan ustadz. Khotibun yuzbah katanya. Di amplop ini rumput guru ya. Tapi nyuruh. Bisa banget nih dia nih. Lanjut. Ya iya bener. Gitu. Berhenti mau bahas yang lain nih Pak Ustadz. Bebas, berhenti aja lah ya. Karena udah HP-nya cukup ya. Pemirsa, terima kasih banyak bagi Anda yang sudah nonton sampai di detik ini. Mudah-mudahan banyak ilmu, Amin, banyak ya. faidah, banyak manfaat yang bisa pemirsa ambil. Yang jelek-jeleknya, yang bercanda-bercandanya mohon dibuang aja. Mohon maaf. Mohon maaf. Kita nih emang berempat orang-orang yang suka bercanda. Ya. Orang-orang yang berlima deng sama kru kita Iya, dia minta yang di aku, bertugas ya. minta di aku namanya Riko Prasetyo, Masya Allah. Mudah-mudahan kami berempat dan juga kru yang bertugas dan juga kawan-kawan yang ada di tempat ini diberikan sehat panjang umur. Amin. Bang Geboy makasih banyak. Amin. Guru Lukman, Siap, jazakumullah Ustaz. khair. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Nantiasa diberikan Amin. taufik dan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Usdai, thank you. Makasih banyak udah banyak memberikan insight dan banyak memberikan wawasan juga untuk kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan sehat panjang umur, Amin. berkah dan Amin. mendapatkan keluasan rizki dari Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Juga jangan lupa insya Allah ini video akan kami tayangkan di podcastnya Podcast atau di YouTube. channel YouTube-nya Yayasan Al-Kalam. Stay tune terus, insya Allah di tahun-tahun berikutnya kami akan selalu menghibur Anda dengan podcast-podcast yang lain. Terima kasih, jazakumullah khair dari kami, Guru Lukman, Bang Geboy, Ustadz Dayat dan juga Ustadz Numan. kru yang bertugas, Bang Koko, Bang Riko ya. Kayaknya yang duhul tadi kru ya guru ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gak, ya Allah. Terima kasih. Aduh, Masya Allah.
panas banget.